tabi'ahu wa mawalah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, maka annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Masjid ini didirikan dengan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana cara umat Islam dulu di perumahan ini bisa berdiri masjid semewah semegah ini, panjang ceritanya. Nanti kalau saya ceritakan bisa sampai subuh. Tapi yang jelas, dari mulai mempertahankan tanahnya, mendirikan bangunannya, apakah pembangunan masjid ini sudah selesai? Apakah pembangunan masjid ini sudah selesai? Masjid tak selesai. Masjidil Haram sampai sekarang tak selesai. Kalau selesai itu namanya bukan masjid, musola. Masjid tak pernah selesai. Ada bangunan di sebelah kiri kita belum selesai. Ini adalah investasi akhirat. Yang merenovasi rumahnya selesai, tapi begitu dia mati selesai pula dia menempati rumah itu. Yang membeli mobil baru selesai, mati dia, maka tinggal pula lah mobil itu tak bisa dipakai. Tak ada mayat naik mobil kecuali ambulan. Maka yang kekal abadi adalah nih, semen-semen yang diwakafkan untuk pembangunan ini, melanjutkan yang sudah dibangun, tinggal menambah saja lagi. Nah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang tua-tua termasuk level 3, paling remaja level 2, anak-anak level 1. Ini anak-anak yang paling banyak sekarang hidup sekarang. Bagaimana mereka sholat di masa akan datang? Itu tergantung apa yang kita bangun hari ini. Kalau kita bangun mall, kita bangun tempat-tempat hiburan, futsal, kita bangun tempat-tempat kumpul, kongko-kongko, maka itulah generasi kita akan datang. Tapi kalau kita bangun tempat rumah Quran, tempat tahfiz Quran, tempat anak-anak belajar Al-Quran, belajar Islam, insya Allah Batam sampai hari kiamat akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai besok insyaallah. Abdul Somad sudah menyampaikan, tinggal kita amalkan saja. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam mayat yang kena COVID dikubur tanpa disolatkan dan tidak dimandikan? Apakah mayat itu termasuk mati syahid? Mayat yang dikhawatirkan akan menularkan penyakit menular atau wabah, maka dia tidak dimandikan karena ada uzur syar'i, dia ditayamumkan. Pakai baju APD, baju astronot itu. Kan ada video saya pakai baju astronot kan? Nah, itu bukan menghadapi COVID, panen lebah. Pakai baju astronot itu, ambil tanah, tayamumkan mayat itu. Wajahnya, habis itu tangannya. Sudah cukup. Tayamum menggantikan sholat, menggantikan mandinya. Adapun sholat jenazahnya, maka mayat yang kena COVID tetap sholat jenazah. Siapa yang bilang mayat COVID tidak sholat jenazah? Tetap sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya? Masukkan dia ke dalam ambulan, sholat dari luar ambulan. Dan kalau dia masuk dalam masjid, setelah dibungkus plastik, masuk ke dalam kotak keranda, bisa masuk masjid surau musola, masukkan. Andai tidak disyaratkan sholat jenazah mesti di masjid. Siapa yang mengatakan sholat jenazah mesti di masjid? Andai di dekat kubur itu, sebelum ditanam, letakkan di situ, sholat jenazah.
kepala, laki-laki di bagian kepala imam. Imam di bagian kepala, kalau perempuan di pinggang. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al. Selesai. Tapi kalau mati syahid tak disolatkan Pak Ustadz. Mati syahid yang mana? Syahid terbagi dua. Orang yang mati perang, syahid jihad fisabilillah, tidak dimandikan. Karena luka-luka badannya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adapun orang yang syahid karena bukan perang jihad fisabilillah, maka dia tetap dimandikan. Al-mabtunu syahid, orang yang sakit perut mati syahid. Tapi orang sakit perut mati meninggal tetap dimandikan. Orang yang terbakar mati syahid, kalau masih bisa dimandikan tetap dimandikan. Orang yang melahirkan anak mati syahid, tapi tetap dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian orang yang kena COVID itu mati syahid tak Pak Ustaz? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah maka dia mati syahid. Pergi dia ke Jakarta karena tugas untuk rakyat, tugas untuk umat. Pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta masuk zona hitam, kena COVID dia, mati syahid. Suami saya kemarin Pak Ustaz ke Jakarta kena COVID mati syahid. Kenapa dia ke Jakarta? Selingkuh. Pula mati syahid. Nanti konyol. Niat dia baik untuk mencari nafkah halal, untuk membangun masjid, duitnya untuk wakaf. Terpaksa pergi dia keluar, kena COVID dia, meninggal. Matinya mati syahid. Hadis Nabi, al-mat'unu syahid. Tapi dia tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Kalau sudah terlanjur tidak disolatkan, bagaimana Pak Ustaz? Disolatkan di atas jenazahnya. Boleh solat dari atas. Disolatkan di atas kuburnya. Ini kubur, ini batu nisan kepala, datang solat di situ. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi bertanya ke sahabat, mana tukang sapu masjid? Mana tukang sapu masjid nih kata Nabi? Perempuan yang kemarin aku lihat di sini menyapu-nyapu, mana dia?